Perkenalkan, nama saya Aulia Firdaning Tias Izhaki dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang hakikat manusia dan perjalanan panjang manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Islam yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Lalu, bagaimana hakikat manusia dalam pandangan Islam? Hakikat di Islam ada 6. Yang pertama, hakikat sebagai hamba Allah. Hakikat ini merupakan hakikat yang utama bagi umat manusia. Kita sebagai umat manusia wajib mengabdi kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, sebagai al-anas, yaitu sebagaimana disebut dalam ilmu pengetahuan bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah, yaitu disebut dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak ada kesalahpahaman bahwa manusia itu adalah keturunan kera, seperti yang dikatakan oleh Charles Darwin. Yang kelima yaitu sebagai al-insan, yaitu manusia memiliki kemampuan dalam ilmu dan pengetahuan serta kemampuan untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Yang terakhir, manusia makhluk biologis. Kenapa? Karena manusia memiliki raga fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makan, dan berkembang. Setelah saya menjelaskan tentang hakikat manusia menurut Islam, sekarang saya akan menjelaskan tentang perjalanan manusia mulai dari alam ruh hingga akhirat. Alam ruh, hidup manusia akan dimulai dari alam ruh. Allah akan mengumpulkan seluruh roh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Setelah alam ruh ada alam rahim. Mulailah manusia memasuki tahap alam kedua selama 9 bulan di kandungan. Selanjutnya, alam dunia. Setelah lahir ke dunia, manusia hidup di dunia dengan berbeda-beda. Ada yang hidup sebentar dan ada hidup yang lama. Tahap keempat, ada alam kubur. Alam kubur atau alam barzah adalah masa penantian yang akan datangnya alam kebangkitan. Keenam, hari penghisapan. Di sini akan ditimbang kembali amal buruknya. Orang yang sesama hidupnya baik, ia akan menerima rapot dari tangan sebelah kanan. Sedangkan orang yang selama hidupnya buruk, maka ia akan menerima rapot dari arah belakang. Ketujuh, hari pembalasan. Manusia akan menuju tempat yang kekal abadi yang sudah disiapkan sejak dulu. Orang yang mendapat rapot hijau, ia akan dengan mudah melewati lembah neraka. Sebaliknya, orang yang mendapat rapot merah, ia akan terpuruk di lembah neraka. Selanjutnya, saya akan menampilkan video yang saya ambil dari YouTube. Video tersebut lengkap dengan firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berita Islamiku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sejak dilahirkan hingga meninggal dunia akan melalui sebuah perjalanan yang panjang. Manusia akan melalui 7 tahap alam kehidupan sejak kelahirannya, sebelum akhirnya mendapat kemenangan berkesempatan bertemu dengan Allah di surga atau terpuruk di lembah neraka. Setiap tahap ditempuh dalam waktu yang berbeda-beda, mulai dari hitungan beberapa bulan hingga ribuan tahun. Apa saja ketujuh alam kehidupan manusia yang akan dialami? Yang pertama yaitu alam ruh.
Hidup manusia dimulai dari alam ruh, waktu di mana Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Yang kedua yaitu alam rahim. Setelah ruh membuat kesaksian tentang Allah, maka setelah itu satu persatu ruh akan dihembuskan ke dalam rahim seorang ibu. Setelah itu mulailah manusia memasuki tahap alam kedua dari perjalanan hidupnya. Selama kurang lebih 9 bulan, manusia menetap dalam rahim ibu dan kemudian lahir ke dunia menjadi seorang bayi. Yang ketiga yaitu alam dunia. Setelah lahir ke dunia, manusia mulai memasuki tahap ketiga dari hidupnya. Manusia hidup di dunia dengan keberagaman umur. Ada yang hidup hanya beberapa saat, ada juga yang hidup puluhan tahun, bahkan ada juga yang lebih dari 100 tahun. Yang keempat yaitu alam kubur. Alam kubur atau yang sering disebut alam barzah ini adalah masa penantian akan datangnya alam kebangkitan. Alam kubur akan penuh kesengsaraan bagi kaum pendosa, namun penuh kebahagiaan bagi orang beriman. Alam ini berakhir saat hari kiamat tiba. Yang kelima yaitu hari kiamat. Peristiwa kiamat atau hari kebangkitan dimulai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang diikuti hancurnya seluruh kehidupan di jagat raya. Lalu tiupan sangkakala yang kedua, semua makhluk yang pertama hidup sampai hari kiamat akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 68. "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Yang keenam yaitu hari penghisaban atau perhitungan amal. Hari hisab adalah di mana setiap orang diadili, ditimbang perbuatan baik dan buruknya, dan tidak ada satupun yang luput dari pemeriksaan. Orang yang semasa hidupnya selalu berbuat baik akan menerima rapot kehidupannya dengan tangan sebelah kanan. Sedangkan orang yang selalu buruk, maka ia akan menerima kitab rapot dari arah belakang, sembari mengeluh dan berkeluh kesah. Yang ketujuh yaitu hari pembalasan. Setelah setiap manusia menerima rapot, manusia akan diperintahkan menempuh perjalanan menuju tempat yang kekal abadi yang sudah disiapkan untuk sejak dahulu kala. Orang rapot hijau dengan mudah dapat melalui lembah neraka. Mereka orang-orang baik ini akan sampai di surga abadi dengan penuh kegembiraan, disambut oleh penduduk surga dengan pesta meriah, hidup kekal selamanya di sana. Sebaliknya, orang-orang dengan rapot merah akan terjatuh dan terpuruk di lembah neraka dan disiksa dengan siksaannya. Sahabat yang beriman, demikianlah fase-fase kehidupan manusia. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.